Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Di tengah gencarnya berita politik atau dinamika politik dengan manuver dari para calon-calon presiden, ada berita yang nggak boleh kita lupakan begitu saja, yaitu tiba-tiba mantan Presiden Megawati mengatakan menyuruh Jokowi membubarkan KPK. Ini sangat menarik karena banyak orang yang berharap KPK masih ada karena korupsi bukan semakin hilang, tapi semakin bertambah subur. Dan tiba-tiba Megawati yang tahun 2001 kalau nggak salah, ia menandatangani lahirnya KPK. Dan memang KPK lahir dari buah reformasi dan diproses pada masa Presiden Megawati menjabat. Dan ditandatangan 2001 kalau nggak salah. Sekarang dia berang, dan kenapa Mega berang dan KPK disuruh bubarkan oleh beliau. Kita ingin mendalami ini, apa yang terjadi di balik ini, kenapa tiba-tiba Megawati marah dan menyuruh KPK bubar. Apakah memang tidak diperlukan lagi? Walaupun 2015 sebetulnya Ibu Mega ini pernah juga mengatakan sebaiknya KPK dibubarkan kalau korupsi tetap seperti sekarang ini dan lembaga penegak hukum lainnya masih muter-muter. Dan padahal KPK itu ad hoc yang bersifat sementara, kenapa harus diteruskan? Kira-kira begitu 2015. Dan sekarang diulang lagi. Apa ini dibalik ini? Untuk menjawab ini saya ingin lihatkan dulu videonya. Ngapain kamu korupsi, akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah-susah saya buat KPK itu. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Ayo. Oh, waktu saya krisis kredit macet ke 300 ribuan, saya disuruh nangani. Setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Wah, waktu itu yang bukan KPK ini gak percaya, katanya mana mungkin 300 kredit macet itu. Ibu gak namanya malak pengusaha ini. Saya bilang sama KPK nya, sini dong buktinya kalau saya malak. Nah, ini dunia modern. Saya menaruh uangnya di mana? Hah? Emangnya di karung? Di dalam kebenaran. Nah, supaya insaf bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya yaitu nggak des gitu loh. Dan sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu, Pak. Itu pernyataan Ibu Megawati, pemirsa. Dan kelihatan juga mimiknya marah di situ. Saya ingin tahu dari politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, apa yang terjadi, Pak Masinton? Ya, terima kasih Bang Karni, selamat malam. Jadi yang disampaikan oleh Bu Mega itu kita nggak bisa melihat letterlah begitu, Bang Karni. Itu adalah bentuk komitmen beliau dan bentuk kegeraman dari Ibu Megawati terhadap jalannya demokrasi kita hari ini, di mana kita belum mampu menuntaskan satu agenda reformasi demokrasi ini sejak 98 lalu, itu persoalan korupsi. Nah, kita tahu
komitmen Ibu Megawati terhadap agenda pemberantasan korupsi ini sangat tinggi. Nah beliau ya bukan lagi kita bilang arsitek ya, tapi ya di tangan beliaulah ketika beliau menjadi presiden, Undang-Undang KPK lahir, Undang-Undang 30 tahun 2002 itu. Yang kemudian ya, sudah kita revisi menjadi Undang-Undang 19 tahun 2019. Nah artinya bahwa persoalan korupsi ini sudah menjadi persoalan yang mendasar yang harus kita selesaikan. Ini Bang Karni, kalau kita ingin tetap kokoh, utuh, dan maju sebagai sebuah bangsa. Kita lihat umpama perilaku korupsi apa segala macam ini luar biasa. Yang tadinya bayangan kita adalah KPK itu salah satu instrumen penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi yang mampu meminimalisir potensi-potensi korupsi itu. Baik itu dari sisi perencanaan, kemudian penganggaran, pembelanjaan, dan di hulunya adalah bagaimana kita memperbesar potensi-potensi penerimaan negara, tidak mengalami kebocoran. Nah, sekarang ya, dengan Undang-Undang 19 tahun 2019, KPK itu kan menjadi bagian dari rumpun eksekutif. Nah, dengan KPK menjadi bagian dari rumpun eksekutif, seluruh aparat penegak hukum itu, baik kepolisian, kejaksaan, dan KPK, ini kan kita bayangkan bisa bergerak sama-sama. Bergerak sama-sama, ya. Baik itu melakukan pencegahan, melakukan monitoring, melakukan supervisi, dan melakukan penindakan. Serta supervisi ya tadi oleh KPK. Nah, yang menjadi soal adalah korupsinya terus berjalan, ya. Agenda pemberantasan korupsi dan penegakan hukumnya juga tidak berjalan optimal. Bahkan kemarin juga ada kehilapan itu dalam pemberantasan korupsi kita. Ini kan aneh juga nih. Ya kan, mentersangkakan orang habis itu hilap. Hilang. Hilap. Oh, hilap. Nah, ini menurut saya juga ini bagian yang juga menjadi apa ya? Ini ya semacam kayak meruntuhkan marwah pemberantasan korupsi itu sendiri. Pemberantasan korupsi hari ini itu bisa dilakukan kalau memang ya kepala pemerintahan, presiden, ya memang yang harus memimpin ini. Nggak bisa lagi dibiarkan ya penegak hukum ini berjalan sendiri-sendiri. KPK ya harus ikut dalam agenda besar tentang pemberantasan korupsi yang dipimpin oleh presiden. Begitupun kepolisian, begitupun kejaksaan. Nah jadi Bang Karni, apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati adalah ini tantangan buat kita semua. Gitu. Ini benar nggak sih kita mau memberantas korupsi ini? Kalau begini hasilnya, jadi evaluasi dong, kira-kira gitu loh. Jadi kata bubarkan itu bukan berarti ya ini bubarin deh, bukan itu. Kemudian kita mau melakukan korupsi, itu adalah bagian dari komitmen Bu Megawati untuk pemberantasan korupsi ini benar-benar menjadi agenda prioritas yang sungguh-sungguh dijalankan oleh seluruh aparatur penyelenggara negara kita. Bukan hanya KPK, tapi juga aparat penegak hukum kita. Nah itu juga yang selalu disoroti oleh Ibu Megawati. Loh gimana nih penegak hukumnya, kan itu. Baik itu juga berbagai kasus di aparatur penegakan hukum kita. Nah jadi kalau kita melihat Bang Karni, tetap agenda besar kita adalah pemberantasan korupsi itu. Bullshit lah. Kita bisa menuju Indonesia emas, ya. Kalau kita nggak mampu menyelesaikan pemberantasan korupsi ini. Nah, ada beberapa hal yang harus ditata ulang kembali dalam agenda pemberantasan korupsi kita. Ini semangatnya masih semangat lama aja nih.
Pemberantasan korupsi masih begitu-begitu aja. Kita belum mampu mencari formula yang benar-benar tepat, efektif, ya, untuk menuntaskan agenda pemberantasan korupsi ini. Saya tidak yakin, ya, kalau agenda pemberantasan korupsi kita serahkan hanya kepada KPK, kepada kejaksaan sendiri, kepada kepolisian sendiri. Saya nggak yakin itu. Kalau pemberantasan korupsi ini adalah menjadi sebuah agenda besar buat bangsa kita, dia memang harus dipimpin presiden. Kepala negara dan kepala pemerintahan, dia harus kasih guidance. Maka siapapun presiden yang terpilih ke depan, dia harus memprioritaskan ini. Dia harus memimpin pemberantasan korupsi itu. Gak bisa dibiarkan sama KPK apa segala macam. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam perkembangannya, berapa anggaran negara, contoh transfer ke daerah, ke desa, bahkan anggaran desa, Pak Karni. Kan ini harus diawasi betul. Bukan sekedar kita mau tindak, tetapi kan harus ada upaya pencegahan-pencegahan ke sana untuk meminimalisir potensi-potensi korupsi itu. Nah, kalau sekarang kan kita, ya anggarannya dikirimkan, nggak ada upaya-upaya yang serius, ya. Masih biasa saja saya lihat pola ininya, nanti sosialisasi, kasih nanti kejaksaan bikin jaksa masuk desa lah, anti korupsi. Nah terus nanti KPK bikin apa lagi. Jadi nggak ada satu kegiatan yang sungguh-sungguh, ya, yang bukan hanya simbolik nih, kegiatan-kegiatan simbolik pencegahan gitu. Yang benar-benar tuh satu sistem dalam pemerintahan, bagaimana inspektorat di pemerintahan, tiap-tiap kementerian lembaga itu benar-benar bisa menjalankan fungsi-fungsi reformasi birokrasi itu. Bagaimana di pemerintahan daerah juga. Karena kalau sekarang, ya, semuanya berjalan rutinitas, simbolik. Pemerintahan kita, ya nanti dia bikin aja tuh. Di situ tuh dicetak baliho reformasi birokrasi, anti korupsi, anti pungli. Anda masuk ke zona korupsi. Selesai di situ aja tuh. Nggak ada transformasi nilai dalam perilaku, sistemnya juga. Ya selesai di baliho aja. Kita datang ke kantor kementerian lembaga, oh ini zona anti korupsi. Selesai di situ aja tuh. Nah ini yang menurut saya tuh harus beranjak maju tuh Bang Karni. Nggak bisa lah, saya juga miris nih. Korupsi sampai ke desa-desa sekarang gitu loh. Kalau hari ini kita tanya, ketidakpercayaan di desa terhadap, masyarakat desa terhadap perangkat desa dan kepala desa itu juga sangat tinggi. Anggarannya ada, kemudian partisipasi masyarakatnya di tiap desa itu berbeda-beda, pengawasannya juga berbeda-beda, dan kemudian ya ada yang benar, ada yang nggak benar. Tapi itu bukan karena sistemnya yang berjalan bisa mampu mengontrol itu, enggak. Nah jadi Bang Karni, apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu adalah bagian dari komitmen beliau agar bangsa ini bisa lepas dari perilaku yang korup itu. Agar kita sebagai sebuah bangsa bisa melangkah maju. Indonesia emas itu bullshit kalau kita tidak mampu menghilangkan korupsinya. Jadi bukan letterlek KPK yang di Kuningan itu harus bubar. Bukan itu Bang Karni. Jadi apa yang disampaikan Bu Megawati selalu berkali-kali. Bahkan ke kami nih pembekalan, udahlah kalau kalian masih sikapnya lama, perilaku kalian ini masih memandang sistem ini masih seperti yang lama, kalian bakal masuk penjara tuh. Nah itu warning dari Ibu Megawati kepada kader-kadernya, ke kami kader-kadernya Bang Karni. Jadi saya tahu persis bahwa bagaimana komitmen beliau terhadap agenda pemberantasan korupsi itu. Kita aja
Dari mulai perilaku hidup apa, jangan hidup mewah-mewah lah. Jangan menampakkan kemewahan kepada rakyat yang masih miskin. Kalian harus malu. Ya itu yang disampaikan Bu Megawati, Bung Karni. Jadi itu bentuk dari sebagai sebuah early warningnya lah. Kasih mengingatkan terus kader-kadernya agar berperilaku jauh dari sikap-sikap yang koruptif itu. Begitu Bang Karni. Ya, tapi ada yang menuduh lah bahwa pernyataan ini keluar gara-gara Ibu Mega khawatir Harun Masiku ketangkap karena KPK mulai serius. Aduh, jauh banget lah itu. Itu nggak ada kaitan itu Bang Karni. Pernyataan Bu Mega tuh nggak mau ngurusin yang begitu-begitulah, remeh-temeh. Kita, Bu Mega aja kalau ada kader yang tertangkap itu urusan kalian loh ya. Itu pribadi kalian. Nah, itu kata Bu Mega. Kalian yang nyolong, jangan lembaga jadi rusak. Kalau kalian bersikap seperti itu dari sekarang keluar. Nah, itu Bu Mega, Bang Karni. Tadi kenapa Bung Masinton itu menyoroti soal kebocoran dana desa? Bukankah yang gede-gede itu di Jakarta? BTS misalnya. 8 triliun. Iya. Kenapa enggak itu yang harusnya diplototin KPK? Artinya yang semacam itu. Bukan yang di desa-desa. Itu kan capek banget kumpulin. Betul. Ya itu nggak harus ranah KPK lah ke sana itu Bang Karni. Artinya penegakan hukum yang lain mencegah ya artinya. Kan ada transfer desa itu berkisar 70 triliun tuh. 80 ribu, lebih kurang 80 ribu desa kelurahan gitu. Nah 70 triliun itu kan harus bisa terpantau gitu loh Bang Karni. Penggunaannya dan segala macam. Nah kemudian ya potensi-potensi penerimaan negara dari pajak, cukai, ya, dan lain-lain. Penerimaan negara bukan pajak. Nah ini kan menjadi sangat penting menurut saya Bang Karni, ya. Penerimaan negara ini. Di sini juga potensi korupsinya juga tinggi, gitu. Nah, apalagi kalau sudah terjadi kan itu. Ya banyak kan perkara aja. Betul, sangat banyak itu Bang Karni. Maka sebenarnya pemberantasan korupsi kita itu tidak hanya selesai di penindakan pembelanjaan negara, pembelanjaan barang dan lain-lain. Tapi di sisi hulunya tadi itu juga harus potensi-potensi penerimaan negara tadi. Baik yang masih potensial menjadi penerimaan maupun yang sesungguhnya penerimaan yang dikorupsi. Seperti pajak ya. Nah kalau kita lihat itu kan luar biasa Bang Ardi. Kalau itu bisa kita lakukan ya. Kita bisa maksimumkan penerimaan negara dan defisit APBN yang lebih kurang 500 triliun itu bisa tertutupi, bahkan kita bisa surplus. Nah ini kan kita APBN 3.000 triliunan, sementara potensial penerimaan dari pajak, cukai maupun penerimaan negara bukan pajak itu bisa mencapai di atas 3.000 triliun tiap tahun gitu ya. Tapi kita nggak mampu memaksimalkan itu. Gitu Bang Karni. Jadi menurut Anda KPK masih tetap harus dipertahankan? KPK harus tetap ada ya, tetapi kita harus memformat agenda pemberantasan korupsi bangsa kita Bang Karni. Presiden harus memprioritaskan ini sebagai agendanya. Mau siapapun presidennya nanti, ini harus menjadi fokus utama kita. Kalau tidak, kita nggak akan bisa berlayar menuju Indonesia Emas 2045 itu dengan ya korupsinya yang masih belum mampu kita minimalisir. Itu Bang Karni. Baik. Sekarang saya ke mantan anggota DPR RI yang pernah jadi pasien KPK juga, Patrick Rio Capella.
Ini kesimpulannya tadi KPK harus dipertahankan. Gimana, Uriel? Sebelum saya jawab itu gini Bang Kali. Ini kan KPK Indonesia ini awalnya itu terinspirasi dari ICIC di Hong Kong ya. Independent Commission Against Corruption. Kita tiru itu KPK-nya Hong Kong. KPK Hong Kong itu satu, itu bersifat independen. Yang kedua disupport dengan keuangan yang luar biasa. Yang ketiga diberikan kewenangan yang besar, luar biasa. Tapi ada satu sistem di Hong Kong itu, yaitu ada checks and balances. Yang dulu tidak dilakukan pada periode yang lalu. Kemudian yang keempat itulah tenaga ahli yang profesional. Yang keempat itu ada 3 mata garpu namanya. Itu ya ada investigasi, ada kemudian pendidikan di bidang itu, kemudian pencegahan. Agar masyarakat atau rakyat terlibat dalam persoalan ini. Nah kita ini kan belum mateng pada waktu itu, langsung buru-buru bikin itu tanpa melalui proses yang mempersiapkan tenaga ahli profesionalnya, kemudian dimasukkan. Dan kemudian ketika Ibu Bega selesai, kita lihat bahwa tujuan dari membuat KPK itu adalah untuk mengatasi keewupakuan jaksa dan polisi ketika berhadapan dengan para koruptor besar pada zaman Orde Baru. Banyak aset yang harus disita, banyak BLBI yang harus diurus, kemudian itu diserahkan kepada KPK. Itu sebenarnya KPK itu dibuat gitu. Kalau soal-soal yang biasa-biasa itu kejaksaan dan kepolisian bisa. Tapi dalam perjalanan ke depannya, yang besar-besar itu tidak tertangani. Yang ada adalah di bawah 1 miliar 100 juta, jaksa di Bengkulu 10 juta, ada yang 20 juta di Bogor. Itu yang dilakukan oleh KPK. Kalau itu yang dibikin KPK ini, untuk apa dibikin KPK? Itu bukan urusannya KPK gitu loh. Yang besar-besar lupa. Hari ini terbukti bahwa ketika semua kewenangan luar biasa yang dibikin itu, ketika dibikin sistem check and balances, semua protes. Seakan-akan KPK itu tidak boleh diawasi, tidak boleh kehilangan independen dan sebagainya. Ini yang semestinya dievaluasi. Jadi tidak semua juga betul. Terbukti kemudian ada hilap dan sebagainya. Bahwa kemudian pimpinan KPK yang terdahulu itu diberikan deponering oleh SBY atau Bibit Chandra. Yang kemarin Novel, Samad dan BW diberikan deponering juga. Bermasalah juga gitu. Jadi menurut saya kalau begini sistem KPK itu yang selalu sifatnya mengancam. Ingat Samad pernah ngomong bahwa ada 3.000 triliun potensi kerugian negara di sektor tambang. Selesai gitu aja. Jadi harusnya nih KPK itu harus punya fokus. Kalau fokusnya adalah soal sektor keuangan, cek itu pajak seluruhnya. Bukan urusan nangkap bupati yang 25 juta, 100 juta, 200 juta. Kalau mau diintip terus bupati ini, mungkin seluruh bupati tertangkap. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, diincer terus ya ketangkap. Apa begitu cara memberantas korupsi di KPK? Kalau KPK itu misalnya untuk mengembalikan sektor keuangan, awasi itu pajak nih, para konglomerat. Bagaimana Rafael Alun punya 500 miliar misalnya. Sekelas eselon 3. Peduli nggak tuh KPK-nya? Cek itu sektor tambang. Cek itu BUMN yang besar-besar. Bukan urusan anggota DPR yang diincar. Bukan urusan kepala desa bupati. Bukan berarti mereka tidak boleh. Tapi harus ada fokus. Ini KPK dibuat adalah untuk supaya kebocoran uang negara yang harusnya dimanfaatkan untuk negara loss, hilang. Potensi itu harus dilakukan gitu. Nah KPK hari ini kan nggak fokus nih. Nah kemudian tadi si teman Mas Sinto mengatakan bahwa harus presiden memimpin. Ya memang nggak bisa. Perkara korupsi sebesar ini, negara sebesar ini, itu diserahkan kepada KPK yang cuma 5 orang. Cuma 100. Memangnya mereka malaikat? Nggak punya kesalahan? Apa mereka nggak pemain sebelumnya? Kemudian diberhentikan dari KPK merengek-rengek. Bagaimana anak istri kami? Lalu bagaimana dia menghukum orang yang salah waktu tidak ada SP3? Gak ada tuh yang ngeluh anak istri, diem aja. Kalau tadi Bang Panis Kamisian, saya mati 2 jam tuh saya mundur. Jadi KPK bilang, kenapa mundur Bang? Asuransi bilang, kalian kan mau nahan saya walaupun 1 malam. Gak ada jabatan, gak ada masalah bagi saya. Saya buktikan bahwa saya gak makan 200 juta itu. Saya bilang kita berdebat dulu, dia mana salah saya? Oh enggak Bang, Bang saksi aja. Sekali representasi, kemudian 2 minggu saya diumumkan tersangka. Saya langsung mundur, tenang-tenang aja. Nggak ada situ saya merengek-rengek. Ngomong saya bahwa ini KPK. Enggak. Saya terima ini hak kalian untuk menetapkan tersangka. Tapi saya merasa tidak ada makan uang satupun. Jadi kalau gaya KPK begini cara mimpin Pak.
Gak akan terberantas itu korupsi. Korupsi ini harus dibikin sistematis. Bukan menargetkan orang besar dengan perkara kecil, Pak. Harus ada yang diutamakan itu adalah yang merugikan negara triliunan. Itu harus menjadi fokus KPK. Yang lain itu biar fokus kejaksaan. Hari ini nih, saya lebih percaya pada kejaksaan daripada KPK. Kejaksaan berani nih dengan investigasi dan penyelidikan naik ke DIK. Kemudian mereka punya data full bucket dan sebagainya, meminta keterangan panjang. Maka bisa membongkar 8 triliun misalnya. Kalau KPK kerjanya kan cuma ngintip-ngintip nih. Ngintip, tangkap, habis itu bisa periksa. Kalau cuma itu kerjaan, loh, remeh-temeh itu kerjaan KPK. Menurut saya kalau begini caranya, bubarkan aja KPK-nya. Karena nggak efektif untuk berantas korupsi. Kalau begini caranya. Harus sistematis KPK itu kerjanya gitu. Bahwa kami mentargetkan 1, 2, 3. Berikan pendidikan ini ya. Sosialisasikan ini kalian tidak boleh, ini kalian tidak boleh. Karena apa nih? Dari mulai kerajaan zaman dulu, bagi-membagi, upeti, itu menjadi kebiasaan. Hari ini orang bagi-bagi tetangga, orang pindahan, kasih parcel, orang itu sudah jadi kebiasaan. Itu di Amerika boleh, karena Amerika bukan terdiri dari suku-suku yang nenek moyangnya tinggal di situ, mereka pendatang di Amerika. Itu kita serapkan di sini, itu melawan budaya, Pak. Sehingga hari ini nih kita nggak berani. Saya ke masjid ngucapin Natal, mau kasih hadiah Natal, nggak berani, Pak. Di atas 1 juta kau diperiksa. Orang kawinan kita mau ngasih duit, nggak bisa. Nah, terus jadi kita ini menjadi individualistis, merusak budaya kita. Jadi apa yang dilakukan itu belum tentu itu bermaksud korupsi. Jadi KPK harus bisa membedakan ini perkara, ini sistematis kerjanya untuk berantas korupsi yang besar. Di mana potensi keuangan bocor itu? Di Departemen Keuangan kah? Di sektor pajak kah? Di sektor tambang kah? Sektor kelautan kah? Disitulah fokusnya KPK. Bukan urusan ngintip itu jaksa di Papua, bupati di Papua, mengut uang desa yang 25 juta perak, dicari tangkap kemudian dipertontonkan seakan-akan menangkap ikan besar. Itu sandiwara entertain itu namanya, menghibur rakyat. Korupsi tetap terjadi karena gak sistematis. Cuma sporadis saja. Ini sama saja polisi kira-kira nongkrong di tikungan nunggu orang salah kemudian tangkap. Dan hari ini misalnya, sahabat pernah ngomong bahwa kami akan menangin di atas 1 miliar. Sekarang gak ada itu. Pajak orangnya besar, tangkap, kemudian dipertontonkan, kemudian bangga bahwa kami sudah menangkap. Begitu aja berantas korupsi itu, gak sistematis. Jadi kalau kita bicara roadmap pemberantasan korupsi, gak ada itu di KPK itu. Mana ada? Kalau cuma begini KPK digaji dengan kewenangan yang luar biasa. Di seperti keuangan luar biasa. Sekarang ada check and balances. Semua diberikan kepada KPK. Kemudian kita berharap pada KPK inilah dewa yang akan memberantas Indonesia akan menjadi baik. Ngomong kosong itu. Saya pikir itu makanya panjangan saya ngomongnya. Jadi setuju dibubarkan? Setuju. Sekarang saya ke anggota Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, Gerindra. Ya kalau Setuju dengan dia? tentu tidak. Oh, Tentu tidak. tidak. Jadi pertama kita mensikapi pernyataan Ibu Mega dengan bijak. Tentu yang dimaksud beliau adalah bagaimana mendorong KPK beserta lembaga institusi lembaga negara lainnya itu Polri dan Kejaksaan supaya bisa bekerja lebih maksimal. Jadi gini, kesalahan besar kita adalah kalau kita hanya mengandalkan KPK seorang, KPK saja untuk memberantas korupsi ini. Jelas-jelas secara undang-undang itu diatur ada 3 institusi, KPK, Polri, dan Kejaksaan. Nah, yang saya lihat ya, yang memang harus kita lakukan adalah sekarang masing-masing ini mesti harus ada semacam spesifikasinya, Pak. Misal kalau soal pengembalian keuangan negara kita percayakan ke Kejaksaan. Lalu misal membangun budaya anti korupsi itu misal KPK. Jadi kalau budaya itu kan lebih ke edukasi ya. Lalu Polri lain lagi misalnya khusus sumber daya alam. Kenapa? Karena
kalau 3 institusi kita bebankan tugas yang sama, ya tidak ada spesifikasi satu sama lain, tidak ada detailing spesifikasi, saya khawatir ini malah nggak sinergi. Ya. Di KPK sendiri sebetulnya kan terutama di eranya Pak Gufron, Pak Firly ini, ada hal yang baru sebetulnya menurut saya. Awalnya sejak awal saya pandang positif. Jadi KPK itu 3 hal. Yang pertama soal edukasi, ya, public education. Yang kedua pencegahan, ya. Yang ketiga baru penindakan. Nah, edukasi ini kan tadi terkait dengan dikatakan KPK jangan nangkap kepala desa 5 juta rupiah, ya. Ada lagi dulu kan Bengkulu, jaksa ditangkap 50 juta rupiah, ya. Romi atau siapa, ya kan? Bengkulu, jaksa. Lalu ada ketua DPD itu ya kalau salah ya, yang nilainya kecil. Padahal kalau yang kecil-kecil itu menurut saya itu mesti menjadi target dari wilayah kerja edukasi. Kayak kepala desa, itu kan mesti juga satu soal kesadaran bahwa ada nilai-nilai yang mungkin zaman dulu kita permisif, sekarang mesti lebih tertib, gitu kan? Karena ada administrasi negara di situ, dana desa itu. Nah, penting gitu. Kita bukannya menyetujui atau memperbolehkan korupsi skala kecil tetapi banyak. Karena kalau dia di tingkat culture ini Pak, yang budaya, terlihat kecil. Tetapi sebarannya banyak, perkaliannya banyak. Kita permisif terhadap korupsi yang 5 juta rupiah. Kelihatan cuma kerugian keuangan negara cuma 5 juta rupiah. Tetapi perkaliannya banyak. Jumlah misalnya kepala desa berapa puluh ribu. Nah, yang seperti ini nggak akan bisa Pak kalau kita hanya mengandalkan penindakan. Nah, itulah fungsi edukasi. Saya tadi rapat kerja dengan Pak Firly. Ada yang menarik sebetulnya yang kita nggak lihat selama ini, bahwa fungsi edukasi KPK itu lumayan berhasil di zamannya Pak Firly. Saya nggak malu-malu. Salah satu yang terbaik dalam konteks pembenahan edukasi ini periodenya Pak Firly, Pak Gufron ini. Indeks persepsi anti korupsi ya, IPAK. Itu skalanya kalau nggak salah 5. Sekarang sudah mendekati 4. Meningkat 3 tahun terakhir. Nah, itu penting Pak. Jadi inilah untuk mengikis habis kultur perbuatan permisif terhadap korupsi yang sebarannya amat sangat banyak. Tapi memang yang seperti ini kan akan sulit didramatisasi, difestivalisasi. Sementara kan kita senang melihat sinetronnya ya. Publik kita kalau mau survei kepuasan publik terhadap KPK, pasti yang dituntut publik kita sinetronnya banyak. Pejabat publik ditangkap, kalau perlu ada cewek-ceweknya itu kan, perempuannya, istri nomor 1, simpanan nomor 2 dan lain sebagainya. Ya, kemudian sekarang barang-barang branded misalnya tas Louis Vuitton segala macam, itu publik suka. Dan itu yang membuat kepercayaan terhadap institusi itu cepat naik karena orang suka. Kan orang yang disurvei kan orang, manusia gitu loh. Jadi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja KPK kalau mau cepat pulih memang paling gampang tetapi paling pragmatis itu penindakan yang difestivalisasi. Nah, ini memang di periode ini agak kurang yang namanya festivalisasi zamannya Pak Firly ini gitu loh. Lalu pencegahan. Ya, pencegahan ini juga penting Pak Karni. Kita nggak semuanya bisa kita tindak gitu kan. Oke lah lolos dari edukasi, tapi pencegahan dikasih tahu. Oh, kalau ini model penganggaran seperti ini pasti ujungnya korupsi, dicegah. Beberapa orang bilang ya Pak ya, kalau mau menangkap kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, itu kayak berburu di kebun binatang Pak. Tunjuk mana kepala dinas yang nggak ada masalahnya. Misalnya dinas PU lah ya kan ya, atau tunjuk yang mana nggak, kayaknya nggak sulit, kata orang begitu. Jadi kalau penindakan pencegahannya dimaksimalkan, saya pikir juga bisa
cukup memaksimalkan keberhasilan pemberantasan korupsi. Baru yang terakhir memang penindakan. Penindakan ini jangan kendor. Ya, tapi ya itu spesifik aja ke yang gede-gede gitu. Kayak disampaikan Pak Rio Capella tadi ya. Kita dukung penindakan, tapi bukan festivalisasinya kalau bagi kita yang penting. Yang penting pengembalian kerugian keuangan negara. Dan ini di zamannya Pak Firly juga sebetulnya meningkatnya cukup drastis walaupun nggak kayak kejaksaan ya. Tapi yang real uang masuk negara, aset recovery-nya, kalau nggak salah tadi angkanya 2-3 tahun ini hampir 0,5 triliun atau berapa, 500 sekian miliar ya Pak Gufron. Kalau nggak salah segitu. Jadi hal-hal yang kurang seksi, ya sektor-sektor yang kurang seksi, kurang diberitakan, KPK periode ini bagus Pak. Tapi yang seksi, yang festivalisasi memang agak kurang disorot. Itulah kenapa kalau kita mau lihat survei kepuasan publik, KPK sekarang ada di nomor sekian. Ya. Tadi kalau nggak salah LSI agak jelek juga tadi ya, ada nomor sekian. Nah, itu mungkin begitu Pak Karni sementara. Baik. Pemirsa, sistem demokrasi itu sepenuhnya tergantung kepada sistem keadilan. Jika satu negara sistem keadilannya tidak lagi dipercaya oleh rakyat, maka demokrasinya akan hancur. Henning Mankell, aktivis Swedia, kita lihat sejarah. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya akan bergabung dengan Profesor Senior, Profesor Andi Hamzah. Selamat malam, Prof. Prof, udah dengar diskusi tadi? Sudah dengar. Gimana pendapat Prof atas kemarahan Ibu Megawati ini? Saya akan mulai dengan pembentukan KPK. Jadi mulai ide membentuk KPK itu waktu Gus Dur Presiden, baru dilopak Menteri Hukum dan HAM. Maka digaraplah untuk membuat penyusun KPK. Diadakanlah studi banding atas biaya Bank Dunia. Studi banding ke Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Yang pimpin itu mantan Ketua KPK Hong Kong. Saya juga ikut. Tapi saya tidak puas. Saya usaha sendiri, bukan lagi biaya Bank Dunia, tapi biaya Universitas Trisakti. Saya ke Thailand. Karena saya tahu di Thailand, KPK disusun dengan pansel, panitia seleksi. Jadi di sana ada panitia seleksi, memilih beberapa orang calon anggota KPK dan dikirim untuk dipilih ke Senat, DPD. Jadi bukan DPR. Ini yang salah kita ini. Karena DPR yang memilih, dengan sendirinya masuklah unsur-unsur politik. Jadi mestinya DPD yang memilih. Karena itu yang kita tiru Senat di Thailand. Itu salah yang pertama ya. Ya. Jadi di Thailand itu Senat yang memilih DPD. Yang bukan partai politik. Jadi Abraham Samad itu terpilih jadi ketua KPK.
zamannya Demokrat menguasai DPR. Jadi Abraham Samad itu dipilih oleh Demokrat. Tetapi dia tegak lurus. Di Malarangan ditangkap, Jiro Bashik ditangkap. Ya kan? Nah, itu. Lain daripada sekarang Firly, berarti Firly itu dipilih oleh PDIP karena dia menguasai DPR. Gitu kan? Jadi mestinya DPD, itu salahnya kita dulu karena belum terkenal DPD waktu itu. Nah, kemudian yang lain, kelainannya 5 anggota ketua KPK itu. Tidak ada negara di dunia yang punya KPK yang 5 pimpinan. Cuma satu ketua KPK, Hong Kong, Malaysia, Thailand, Singapura, dibantu oleh 2 deputi. Jadi pimpinannya 3. Deputi penindakan atau operasi dan deputi prevensi. Dan itu paling banyak jalan di Malaysia itu prevensi, bukan penindakan. Ya, kelainan yang kemudian undang-undang KPK itu ada penuntut umum di sana. Satu-satunya negara yang ada penuntut umumnya adalah Malaysia. Itu yang kita tiru. Tetapi di Malaysia itu penuntut umum, jaksa yang ada di KPK, BPR, Badan Pencegah Rasuah, tetap bertanggung jawab kepada Jaksa Agung, peguam negara namanya di sana, bukan kepada ketua KPK. Jaksa di KPK di Malaysia tetap bertanggung jawab. Itu kelainannya, ya. Jadi sudah berapa kelainannya. Nah, jadi begitu sampai sekarang seperti itu jadinya, ya. Terlalu banyak, terlalu luas kekuasaannya itu KPK. Ada penuntut umum yang sendiri. Ya. Jadi sebenarnya kalau Jaksa Agung itu independen, seperti maunya Undang-Undang Dasar 45, seperti Saman Orla, Jaksa Agung itu dasar hukum konstitusinya adalah pasal 24. Kekuasaan kehakiman dijalankan sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang. Yang dimaksud lain-lain berdasarkan undang-undang itu Jaksa Agung. Buktinya, keluarlah Undang-Undang Mahkamah Agung tahun 50 itu. Pada Mahkamah Agung ada seorang Jaksa Agung dan 2 orang Jaksa Agung muda. Pada tahun 58 diganti, ditambah menjadi 4 orang Jaksa Agung muda. Independen, bukan anggota kabinet. Jadi Jaksa Agung Suprapto menangkap 3 orang menteri luar negeri ditangkap di Kemayoran. Mau berangkat ke PBB justru ditangkap oleh Jaksa Agung. Menteri Kehakiman ditangkap. Atasan Kejaksaan, karena dulu Kejaksaan masuk Kementerian Kehakiman, ya, Mr. Jody Gondokusuwa. Menteri Kemakmuran juga ditangkap. 3 menteri ditangkap. Karena dia independen itu. Dipanggil oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Lepaskan itu semua kepada Suprapto. Tidak. Saya bukan anggota kabinet. Dia keluar kamar Perdana Menteri, banting pintu itu. Jaksa Agung Suprapto. Itulah sekarang ada patungnya di depan Kejagung. Jadi tidak perlu ada KPK kalau ada kata Kejaksaan Agung. Nah, jadi sekarang anggota kabinet. Ya, sewaktu waktu bisa diganti oleh presiden. Dulu tidak bisa diganti sampai dia pensiun. Pensiun sampai sama dengan ketua Mahkamah Agung. Jadi kantor Jaksa Agung dulu, waktu saya mulai masuk kejaksaan, di Mahkamah Agung. Saya masuk kejaksaan waktu Suprapto Jaksa Agung. Independen kejaksaan. Ya kan? Nah, itulah masalahnya. Jadi masalah pembubaran KPK itu menurut saya, barangkali menurut saya, lebih baik itu kita ikuti
Korea Selatan saja. Korea Selatan itu paling berhasil memberantas korupsi. Tapi KPK-nya itu tidak ada penindakan, tidak ada operasi, yang ada pencegahan. Jadi kerjanya KPK Korea Selatan pencegahan. Semua calon-calon yang angkat pejabat penting, bupati, gubernur, menteri, diperiksa track recordnya dulu oleh KPK, baru diserahkan. Ini banyak cacatnya ini, tidak bisa diangkat ini. Nah, gitu. Itu menurut saya lebih berhasil sebenarnya daripada sekarang ini kan jaksa juga Jiwasraya dan ini lebih besar dari yang ditangkap oleh KPK. KPK yang itu tadi tertangkap tangan tadi yang disediakan kecil-kecilan, tertangkap tangan saja. Ya, jadi kalau saya pribadi sekarang, yang lebih baik KPK diubah menjadi prevensi saja, pencegahan yang dilakukan secara efektif, ya, tidak usah penindakan. Dan apalagi sekarang jaksa di KPK justru bertanggung jawab kepada KPK, yang mestinya bertanggung jawab kepada jaksa agung. Jadi sekarang untuk korupsi itu 6 orang jaksa agung. Tidak ada di dunia orang boleh menuntut selain jaksa agung. Ini ketua KPK memerintah jaksa yang ada di KPK, gitu kan? Saya kira itulah untuk sementara saya, pendapat saya. Sekali lagi saya lebih setuju sebenarnya KPK itu prevensi saja. Dan kemudian jaksa agung lebih leluas, jangan menjadi anggota kabinet. Dia jaksa agung independen. Pensiun pada umur tertentu, seperti ketua Mahkamah Agung, bukan anggota kabinet. Ya kalau begini sekarang ya tidak mungkin bisa lurus itu. Cukup sekian Pak ya. Baik, lagi. Terima kasih kuliah pendeknya malam ini. Sekarang saya ke Saur Siagian, aktivis anti korupsi. Setuju KPK dibubarkan? Bang Karni, sebelum saya berkesimpulan ke sana, pertama kami mengucap terima kasih nih ke ILC. Di tengah kita bicara calon presiden, Bang Karni masih mau bicara tema menurut saya ini yang barangkali sudah banyak muak orang gitu loh Bang Karni. Tapi ini juga nanti kita akan singgung soal itu. Sama siapa? Muak. Ya barangkali makanya saya beri tema dari Bang Karni ini, kita merdeka dari penjajah, datanglah penjajah baru namanya korupsi. Itu saya beri tema karena masih relevan Bang Karni sebagai refleksi kita di bulan Agustus. Saya tetap tesis saya Bang Karni, masalah terbesar bangsa ini adalah soal korupsi. Kalau kemarin dalam diskusi kita terakhir ketika kita bicara BTS 8 triliun, kalau dulu darat, kemudian laut, udara, tapi langit saja sudah dikorupsi. Saya ulangi lagi perspektif kita Bang Karni. Tetapi serius nggak kita? Saya tadi agak kecewa kepada sahabat saya Habib soal melihat KPK yang dibilang kurang glorifikasi. Saya mau bantu Habib. Bib, di KPK sekarang ini bahwa komisionernya Bib, ketuanya 2 kali kena etik Bang Karni. Sekarang di KPK bukan urus yang dibilang edukasi, mengedukasi mereka. Belum pernah dalam sejarahnya ada pelecehan seksual, ada korupsi di tahanan, ada komisionernya kemudian harus mengundurkan diri karena pelanggaran etik. Dan juga yang tadi dibilang Mas Hinton, hari ini pagi ini tersangkakan, sore kemudian dianulir. Inilah barangkali Bang Karni, mengapa indeks persepsi korupsi kita anjlok dari 38 menjadi 34. Dan KPK dalam sejarahnya Bang Karni, baru ini dia
dibawa kepolisian, dibawa kejaksaan, belum pernah sejarahnya. Habib bisa kemudian membantai ini enggak? Sekarang salah satu komisioner mereka masih sibuk kemudian mengurusi soal pelanggaran etik. Habibur Rahman sahabat saya ini, karena mungkin dia sekarang harus saya tantang karena dia sekarang pimpinan komisi. Tetapi Bang Karni, tidak perlu kita salahkan KPK di sini, mereka ini adalah korban. Saya masih ingat bagaimana kami bertarung yang dibilang nanti Fahri Hamzah bagus soal revisi. Saya masih sempat dituduh, saya memobilisasi mahasiswa. Saya ingat jam 2 saya bersama dengan Presiden BEM mahasiswa, rapat di KPK untuk menolak revisi. Di mana sekarang yang tadinya independen, kemudian menjadi ASN, ini salah satu biangnya. Saya ingat Masinton dan kawan-kawan dipaketkan antara revisi Undang-Undang KPK dan pemilihan Firly dan kawan-kawan. Ini juga salah satu, apa kita terbantahkan ini Bang Karni. Sehingga kalau Bu Mega mengatakan bubar, Masinton betul, bukan semata-mata. Ada kekecewaan kita di KPK, tapi jangan salah. Ini juga karena kerja DPR dengan pemerintah juga. Karena mereka lah yang mengatakan selalu memperkuat KPK. Itu selalu alasan Masinton dan kawan-kawan. Tetapi ternyata Bang Karni ini yang kita ceritakan akhir ini KPK. Korupsi kita anjlok dari 10 tahun yang lalu. Makanya menurut saya Bang Karni, ini sangat serius. Tetapi yang saya sedih, lembaga riset atau yang melihat elektabilitas daripada presiden hanya bermain-main hari ini Prabowo berapa, Anies berapa, cuman mainnya di situ. Yang aneh juga para lembaga survei ini juga siapa mensurvei kelihatannya jagoannya lebih tinggi. Tetapi Bang Karni, ada nggak yang mereka mensurvei calon presiden ini anti korupsi apa tidak? Nol Bang Karni. Saya ragu. Kalau model begini, Bang Karni saya bayangkan, kalau kita lembaga survei cuma ngomong hari ini naik digit sekian. Sementara yang dikasih juga, yang dipilih juga 3 calon ini nggak ada yang lain. Karena apa? Udah dikunci lembaga survei. Nah oleh karena itu Bang Karni, kita masih ada waktu Bang Karni. Kita tantang juga. Kalau kita berikan kepada KPK itu bagian kecil untuk pemberantasan korupsi. Tetapi di undang-undang KPK itu kita semua, termasuk saya apresiasi Bang Karni nggak bosan-bosan ini. Saya kemarin itu ditanya podcastnya Bang Budiman Tanurjo. Waktu saya menemani Prof Mahfud, waktu membongkar 349 triliun di di keuangan. Jadi waktu itu pertanyaan Budiman seperti ini, Saur kamu sudah relatif dikenal orang. Apakah kamu kemudian tidak tertarik ke parlemen gitu loh. Nah menurut saya ini juga pertanyaan konyol saya bilang. Saya jawab begini Bang Karni, kalau para petani tidak setia pergi ke sawah. Kalau nelayan tidak setia pergi ke laut. Kalau Bang Budiman tidak setia berjaga jurnalis. Dan Saur Siagian tidak setia menjaga peradilan kita. Apa yang terjadi? Tapi Bang saya bilang, siapa yang paling banyak pasiennya KPK? Ternyata kawan-kawan kita dari partai politik. Ternyata teman-teman kita dari anggota DPR, DPRD, teman-teman kita dari eksekutif. Artinya adalah bahwa kalau kita bicara pemberantasan korupsi Bang Karni, harus holistik, jangan dikasih yang sudah disandera ini. Tetapi maksud saya Bang Karni, kita harus semuanya. Publik harus semua. Oleh karena itu menurut saya, betul tadi yang dibilang Prof. Andi. Kalau kita menseleksi, kalau modelnya begini undang-undang kita masih menyerahkan kepada partai Bang Karni. Yang pertama adalah pasti, saya bayangkan mereka akan cawe-cawe dari partainya. Sekarang ini apa yang terjadi? Kita lihat kawan-kawan, seperti dibilang tadi Patria, dia bukan karena dia pesan dari pasien KPK, tetapi kita kemudian memang sangat kecewa karena pemberantasan korupsi
bahkan mereka juga tidak bisa kemudian menjadi teladan. Nah, oleh karena itu saya kira kalau kita mau jujur, revisi yang dilakukan ini Pak Bang Karni, kita harus kembalikan, atau kalau itu butuh waktu, calon presiden, karena itu masih calon presiden kita Bang Karni, harus dituntut dari mereka ini. Apa kira-kira program mereka kalau mereka nanti terpilih kemudian jadi presiden. Dan kita tuntut juga publik, kita tuntut kita semua supaya kita menjaga. Saya setuju tadi yang dibilang oleh Prof. Andi Hamzah. Misalnya katakanlah korupsi BTS yang 8 triliun ini. Sekarang sampai kemana ini? Ada 25 miliar kemarin. Ada lagi kepada aliran kemana? Nah, kita tidak mau karena Jaksa Agung kemudian tidak independen, karena Jaksa Agungnya kemudian dikontrol oleh partai misalnya, tidak maksimal untuk melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Oleh karena itu kalau kita serius Bang Karni, kalau kita serius loh, saya ragu Bang Karni kalau ini nggak serius, kita bisa loh gagal sebagai negara gagal. Kalau soal pemberantasan korupsi ini kita tidak serius, saya bilang kepada Budiman, karena ada selalu pertanyaannya soal Indonesia hebat tahun 45. Saya bilang itu masih pertanyaan kalau kita tidak serius untuk menangani korupsi ini. Karena apa? Inilah menurut saya akar daripada segala masalah kita Bang Karni. Oleh karena itu ini bukan hanya kita berikan kepada KPK, karena kemarin juga Gufron akhirnya apa? Dia hanya tuntut untuk usianya supaya bisa masuk lagi, malah diperpanjang. Prestasinya tidak ada, tetapi akhirnya. Nah, ini juga tambahan-tambahan kekecewaan kepada KPK, sehingga sampai Ibu Megawati, dugaan saya sama dengan Mas Hinton, bukan mau dibubarkan, tapi mengingatkan kita semua, menyambuk juga kawan-kawan di KPK supaya mereka juga maksimal. Jangan sampai juga mereka hanya memikirkan dirinya, tetapi bagaimana memikirkan supaya korupsi bisa setidaknya kalau tidak habis, tapi bisa maksimal untuk dikurangi. Itu Bang Karni. Terima kasih Bang Karni. Baik. Sahur dengan semangat menggebu-gebu. Sekarang saya minta mantan penasihat KPK Abdullah E.H. Mawa. Ya Bang Karni, pertama kita harus lihat filosofi pembentukan KPK. TAP MPR 11 Romawi 98 menetapkan bagaimana penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. TAP MPR 1198 melahirkan dua undang-undang. Undang-Undang 28 tahun 99 dan Undang-Undang 3199. Undang-Undang 28 ini adalah pencegahan. Maka melahirkan KPKPN, Komisi Pemeriksa Keuangan Negara. Undang-Undang 3199 ini penindakan. Maka kemudian melahirkan KPK menurut Undang-Undang nomor 30 2002. Jadi TAP MPR 11 Romawi 98 itu secara filosofi sudah benar. Ada pencegahan, ada penindakan. Orde lama pencegahan, orde baru ada penindakan, tapi tidak gabung. Kalau yang sekarang itu digabung. Oleh karena itu maka kita lihat kalau misalnya pidana hukumannya itu penjara, perdata hukumannya denda. Tapi Undang-Undang 3199 yang tahun 2001 itu koruptor penjara juga, denda juga. Jadi gabungan. Kalau orang mempersoalkan bahwa kemudian KPK menangani yang kecil-kecil, jangan disalahkan KPK, salahkan DPR dengan Presiden. Karena KPK pelaksana undang-undang. Pelaksana undang-undang. Karena undang-undang begitu KPK harus laksanakan. Misalnya soal gratifikasi. Undang-Undang 3199 pasal 7B besar itu menyatakan bahwa gratifikasi adalah penerimaan suatu oleh penyelenggara negara dan PNS dalam pelaksanaan tugasnya. Maka kemudian ayat berikut menjelaskan kalau diterima 10 juta ke atas maka dia harus membuktikan kepada jaksa KPK bahwa itu bukan suap. Kalau dia bisa buktikan maka dikembalikan. Tapi kalau dia tidak bisa buktikan disita. Sebaliknya ayat berikut mengatakan bahwa jika di bawah 10 juta maka jaksa KPK akan membuktikan bahwa itu suap. Jadi itu undang-undang sehingga KPK harus melaksanakan.
Atau misalnya tidak ada undang-undang KPK atau undang-undang yang mengatakan bahwa KPK harus menangani 1M, tidak. Pasal 11 itu menyebutkan domain KPK itu adalah penyelenggara negara, aparat penegak hukum, dan pihak terkait. Yang kedua, yang meresahkan masyarakat. Yang ketiga, dan atau. Jadi menggunakan dan atau. Jadi dan 1M atau 1M. Jadi tidak harus 1M. Nah, problemnya adalah bahwa undang-undang KPK menetapkan tugas KPK itu 5. Pertama, koordinasi. Kedua, supervisi. Ketiga, penindakan. Keempat, pencegahan. Kelima, monitoring. Jadi KPK harus melakukan kelima tugas itu. Kalau Profesor Andi tadi mengatakan begitu, ya kenapa Prof. Andi waktu proses penyusunan undang-undang KPK tidak diproses seperti itu. Tapi itu sudah disahkan seperti demikian. Nah Bang Karni, Undang-Undang 2899 mengamanatkan KPKPN. Saya salah seorang wakil ketua KPKPN. Ketika kami menangani kasus laporan-laporan kekayaan penyelenggara negara, maka kami menemukan bahwa Presiden dan Jaksa Agung waktu mempunyai harta bermasalah. Dan kami proses. Setelah proses, maka kemudian terjadi bola liar di DPR. Ketika membahas Undang-Undang Nomor 30 2002 tentang KPK, tidak ada menyangkut soal KPKPN. Karena ini sudah lembaga negara, teman-teman. Tapi karena ada KPK menemukan Presiden dan Jaksa Agung yang punya rumah dan harta bermasalah, maka terjadi bola liar di DPR, KPKPN dibubarkan. KPKPN dibubarkan, dimasukkan ke dalam KPK hanya 1 direktorat. Saking mereka terburu-burunya itu, di penjelasan di belakang masih ada menyebut kata KPKPN. Karena memang itu tidak dalam rencana, hanya bola liar. Akhirnya apa? Bukan waktu masa sudah Gubernur saja, waktu masih saya di KPK, saya peringatkan kepada bagian LHKPN. Saya bilang kami di KPKPN itu sekian banyak orang yang kami proses. Nah ini Direktorat KPKPN, Direktorat LHKPN di KPK. Siapa yang diproses untuk bisa dibawa ke penindakan melalui pemeriksaan LHKPN. Jadi dari 1 lembaga menjadi 1 direktorat. Maka kemudian itu bonsai. Itu persoalan kedua. Persoalan ketiga, kalau misalnya seseorang tidak dapat uang, tapi kemudian ditangkap penegak hukum. Undang-Undang 3199 Yunto Undang-Undang 20 2001 pasal 2 ayat 1 itu menyebutkan terjadi tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara, perkebunan negara yang mendapat mendatangkan keuntungan bagi diri pribadi, orang atau korporasi dijatuhi hukuman bla 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 minimal 4 tahun sampai 20 tahun. Jadi Bapak tidak terima uang itu. Tapi undang-undang mengatakan bahwa terjadi kerugian negara. Garis miring perkebunan negara. Karena ada tindakan melawan hukum, maka kena. Nah, jadi oleh karena itu maka banyak masyarakat itu yang menganggap, ya saya tidak terima uangnya, kenapa saya dikenakan? Undang-undang tidak mengatakan begitu. Karena itu kalau saya kasih Sebentar Pak. Itu kalau negara rugi, negara gak rugi. Negara rugi dalam undang-undang itu cuma 2 pasal. Sebentar Pak. Tadi kan Bapak mengatakan ada kerugian negara. Ini negara nggak rugi. Itu satu nih. Di pasal 11 itu mengatakan bahwa menurut pikiran si pemberi ada kaitannya. Itu pasal menjebak Pak. Pasal 11 itu boleh coba, Bang Saur bisa baca itu. Pasal yang mengatakan bahwa menurut pikiran si pemberi ada kaitannya sama urusannya, itu siapapun kena nih. Saya kesalahan sama Fahri sebagai teman. Saya ada rezeki. Kemudian Fahri ada soal saya ditangkap. Kenapa kasih uang Fahri? Karena dia anggota DPR, saya mungkin berteman nanti ada urusan. Yang menurut pikiran saya memberikan dia karena dia anggota Komisi 3. Itu kena Pak. Ya. Yang kena itu Fahrinya. Yang itulah masalah saya itu. Gitu loh. Jadi jangan ngomong harus ada kerugian negara. Enggak ada negara rugi. Oke. Itu masalah Pak. Kalau soal undang-undang, pasal sudah katakan, itu jangan disalahkan KPK. Kan yang buat undang-undang itu kan DPR dengan pemerintah. Betul, saya nggak nyalakan KPK, tapi KPK menerjemahkan itu. Nah kemudian hantam ke pengadilan, urusan pengadilan nanti yang gak suka Anda perapit aja. Oke. Kemudian hakimnya ditekan. Bahwa kalau enggak itu kalian kami periksa.
Apa yang disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum HAM bahwa ada beberapa hakim yang mengaku ditekan oleh KPK, kalau mereka bebaskan atau segala macam akan dihukum. Apa kata hakimnya ke saya sambil salaman? Bang, kami cari pasal yang ringan dan serendah mungkin. Ya, abang gak usah lawan. Mas Rio, jangan ditarik ke perkara Mas Rio. Bukan. Kita bicara umum. Betul. Saya menjelaskan ini bagaimana kalau tidak ada kerugian negara. Oke. Jadi yang pertama, pasal tentang kerugian negara di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu cuma 2 pasal. Pasal 2 dan ayat 3. 30 perbuatan korupsi di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi cuma 2 pasal. Yang lain itu tidak ada kerugian negara. Gratifikasi, suap, itu tidak ada kerugian negara. Seperti itu. Jadi itu harus dipahami undang-undangnya. Seperti itu. Sehingga dengan begitu maka ada persoalan serius yang diberitahu oleh beliau itu. Ketika Undang-Undang KPK di amandemen itu musibah. Mungkin Bang Karni masih ingat waktu ILC dulu. Ketika ada yang mengatakan bahwa amandemen Undang KPK melemahkan KPK, saya katakan bukan melemahkan, mensakratul mautkan KPK. Kalau melemahkan itu orang minum vitamin, minum herba, pulih kembali. Tapi kalau sakratul maut itu tinggal waktunya saja. Dan waktunya sekarang ini. Karena itu saya paham kenapa Ibu Mega katakan bubarkan saja KPK. Contoh, Bang Karni. Dalam Undang-Undang KPK yang lama, Undang-Undang 30 2002 disebutkan pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Undang-Undang 19 2019, pimpinan KPK bukan penyidik dan penuntut umum. Yang kedua, Undang-Undang KPK, penanggung jawab tertinggi KPK adalah pimpinan KPK, komisioner. Yang undang-undang baru bukan penanggung jawab tertinggi. Karena ada Dewan Pengawas. Nah, kemudian dengan begitu maka penentuan tersangka itu tidak oleh pimpinan, oleh penyidik. Jadi seperti di kepolisian kejaksaan. Nah kalau misalnya kemudian ditetapkan seorang sebagai penyidik, sebagai tersangka, tidak cukup alat bukti, maka kemudian SP3 akan seperti kepolisian kejaksaan. Padahal kenapa undang-undang KPK pertama itu tidak boleh SP3? Karena filosofinya korupsi itu kejahatan luar biasa. Sehingga kemudian kepada teman-teman penyidik saya katakan, Anda harus yakin 99% ketika dibawa ke pengadilan dijatuhi hukuman. Terus ada yang mengatakan, kenapa bukan 100% Pak Abdullah? 1% itu otoritas Allah. Allah punya kekuasaan bisa merubah hati seorang untuk berubah di pengadilan dan seterusnya. Nah oleh karena itu maka pada zaman dulu sampai edisi ketiga tidak ada yang lolos di pengadilan karena 99% seperti itu. Nah oleh karena itu maka kemudian akhirnya kalau sekarang Bang Saur atau siapa sajalah diduga oleh KPK sudah macam-macam, keluar aja ke luar negeri. 2 tahun kembali karena undang-undang KPK yang baru itu setelah 2 tahun kalau belum ditetapkan di SP3. Pengalaman saya waktu di KPK, kami telah Gubernur Kalimantan Timur itu hampir 3 tahun. Gubernur Kalimantan Timur hampir 3 tahun. Karena complicated seperti itu. Nah oleh karena itu maka kemudian saya betulkan pendapat Mas Hinton tadi. Presiden sebagai kepala pemerintahan memang tidak bisa mencampuri KPK sebelum dia amandemen ya lembaga negara. Tapi presiden sebagai kepala negara mempunyai kewajiban, mempunyai tanggung jawab untuk seluruh kesempatan. Tadi kasus Nazarudin, dia lari sampai ke Kolombia. SBY mempunyai komitmen untuk memberantas korupsi. Kemudian meminta Polri bantu KPK, dikejar, tangkap sana. Harun Masiku kita tidak kenal. Nazarudin itu bendahara partai berkuasa, anggota DPR Komisi 3. Tapi karena presiden sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, punya komit. Harun Masiku kita tidak kenal, siapa dia. Tapi karena presiden sebagai kepala negara tidak punya komit untuk memberantas korupsi, seperti disebutkan oleh Saudara Mas Hinton itu, harus memimpin. Maka kemudian sampai sekarang seperti itu. Nah jadi oleh karena itu maka, kalau kita bicara tentang presiden sebagai kepala negara untuk memimpin memberantas korupsi, bagaimana? Anaknya, mantunya, cawe-cawe untuk jadi wali kota dan seterusnya, cawe-cawe lagi untuk anaknya jadi cawapres sehingga kemudian nanti diubah undang-undang di MK, ya mungkin MK juga punya harga diri, mungkin tidak diturunkan, tapi mungkin ada anak kalimat kecuali pernah jadi kepala negara. Nah, kalau itu kan berarti lolos kan seperti itu. Jadi ini persoalan kepala negara yang
tidak punya komit kepada itu pemberantasan korupsi. Sehingga dengan begitu maka maaf, saya malu sudah Gufron sebagai mantan penasihat KPK ketika KPK periode sekarang. Saya malu, betul. Bayangkan Firly itu waktu jadi deputi penindakan Pak Firly, saya dipanggil oleh pengawas internal sebagai ahli untuk diperiksa, diminta keterangan saya. Apakah yang dilakukan oleh saudara Firly itu melanggar kode etik atau tidak? Tadi disebutkan oleh beliau itu. Sebelum saya diajukan pertanyaan, ditanyakan video singkat. Begitu saya lihat, saya bilang ini bukan pelanggaran kode etik, ini pidana. Kenapa Pak? Lah undang-undang KPK mengatakan orang KPK tidak boleh bertemu langsung maupun tidak langsung dengan tersangka, calon tersangka, saksi, calon saksi, dan keluarga. Dia berpelukan 2 kali dengan gubernur yang sedang diawasi oleh KPK. Maka kemudian diproses majelis kode etik, DPP, jatuh hukuman bersalah. Cuma dalam SOP KPK, eksekutornya ada pimpinan. Belum terbit SK pimpinan, dia ditarik oleh Polri. Jadi Kapolda di Sumatera Selatan. Maka ikut seleksi. Sampai ke Komisi 3, pimpinan KPK resmi mengirim surat ke DPR bahwa orang yang bermasalah. Tapi apa yang terjadi? Firly ditetapkan. Secara aklamasi bahkan. Betul. Kenapa? Karena dia harus menyelamatkan orang-orang penting di negara ini yang terlibat dalam kasus korupsi supaya kemudian tidak diproses. Nah, terakhir, Bang Karni, kenapa KPK menangani kasus-kasus kecil? Khususnya pada periode mereka, OTT. Karena di KPK berbeda dengan tempat lain, kepolisian, kejaksaan negara. Di KPK itu ada KPI. Setiap orang, waktu masih saya dari penasihat sampai ke bawah, harus punya KPI. Bidang penindakan itu minimal 4 kasus ditangani dalam 1 tahun. Itu KPI-nya. Kalau dia 4, maka tunjangan kinerjanya 10% dari gaji pokok. Kalau B, 7%. Kalau C, 5%. Kalau D, 0. Teman-teman penyelidik ini, kalau mau proses kasus besar yang disebutkan oleh beliau itu kan harus ke Dewan Pengawas. Kalau dulu kan tidak. Dari bawah, kemudian direktorat, kemudian deputi, kemudian pimpinan. Selesai, tetapkan. Tapi sekarang tidak. Dari pimpinan harus ke Dewan Pengawas. Dewan Pengawas yang menentukan. Bisa diproses atau tidak. Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden. Nah bagaimana Dewan Pengawas mau membenarkan penyidik KPK untuk memproses Presiden, anak Presiden, dan bla bla bla? Nggak bisa. Itulah yang saya katakan bahwa Undang-Undang KPK nomor 19/29 bukan melemahkan, mensakratul mautkan. Akhirnya seperti sekarang yang disebut oleh beliau, citra masyarakat KPK, loh kalau sekian miliar, kerjanya siapa juga dengan polisi kejaksaan, ngapain lagi? Bubarkan aja seperti itulah logikanya. Nah karena itu saya sebagai penutup, ya saya kalau emosi memang mau bubarkan aja. Tapi kan kita jangan hanya karena 1 kamar atau 1 tikus ketika bakar rumah kan. Nah kita perbaiki tidak ada cara lain. Kembali ke undang-undang yang lama dengan beberapa penyempurnaan. Nah Presiden ini kan jago buat perpu. Ya kalau mau buat prestasi sebelum pergantian buat perpu aja. Kembalikan kepada undang-undang KPK yang lama sambil berprestasi. Terima kasih. Bang Karni, saya mau sedikit tanggapi Saudara Rio soal makanya mengapa harus holistik. Kayak tadi kan ada hakim katanya ditekan KPK. Hakim seperti ini kan nggak layak jadi hakim. Kalau saya bayangkan kita sebagai penegak hukum, justru kemewahan kita diuji ketika ada tekanan. Saya pikir justru dia berterima kasih. Makanya kalaupun KPK bagus, tapi ada hakim apa ini judulnya misalnya. Kalaupun itu apa yang dibilang oleh Rio itu benar misalnya. Kan nggak ada juga hasilnya maksimal. Itu makanya saya bilang Bang Karni, saya bayangkan tadi kawan-kawan terpilih KPK, dia sangat terhormat kalaupun nyawanya jadi taruhannya kelak, bayangan saya. Inilah kemuliaannya, bukan lagi memikirkan itu udah selesai itu. Sama dengan kita sebagai advokat Bang Karni. Kita menangani kasus-kasus ketemu ribuan orang kita nggak pakai senjata. Saya masih ingat tuh temannya Mas Hinton, saya harus mendampingi Adian dan kawan-kawan dilaporkan oleh Menko Equin, Menko Polhukam.
Triranggeng Bersaudara, Hartar Timur Daya, Amir Samsudin. Mereka ini anak-anak aktivis. Tiap hari di persidangan itu Bang Karni. Kita kemudian dipepet. Karena anak presiden mau datang Bang Karni. Kita bilang salah alamat kamu. Bang Karni, 1 perak pun kita nggak dibayar oleh kawan-kawan ini Bang Karni. Tetapi disitulah kemuliaan. Makanya saya bilang harus holistik, nggak bisa enggak. Makanya kenapa saya sintil misalnya sahabat saya Habibur Rahman ini teman saya sepatu miring dulu. Saya berharap perjuangan sebagai sepatu miring tetap jalan. Kalau enggak saya gagal sebagai sahabatnya. Saya berdosa, sama Mas Sinton juga seperti itu Bang Karni karena pilihan kami berbeda. Tetapi jangan sampai karena di Bang Karni saya bilang jangan sampai palu dipegang dia, nggak PK lagi perjuangan. Iya Bang Karni capek juga gitu loh, itu makanya saya bilang harus holistik. Jadi mulai dari kita juga gitu loh Bang Karni. Tetapi kita juga hakim hau-hau juga atau pengacara hau-hau juga. Atau seperti saya bilang sama sahabat saya Gupron. Saya nggak tahu diam-diam kah supaya diperpanjang saya 1 tahun karena dimintakan soal umur gitu loh. Nah kalau itu terjadi kan MK hau-hau juga kalau sampai ada agenda di luar pemberantasan korupsi itu masih catatan kepada rekan Rio. Oke. Pemirsa, salah satu tanda bahwa korupsi masih ada di tengah masyarakat ketika hasil akhir menjustifikasi proses walau salah sekalipun. George Bernanos, filosof Prancis, kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Setelah kita mendengar kritik terhadap KPK, pembuat undang-undang, kepada pemerintah dan juga presiden, kita ingin dengar dari Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron. Terima kasih Bang Karni dan semua narasumber. Saya hanya akan mengutip apa yang disampaikan oleh Bang Karni tadi dari Annie Maxwell dari Swedia yang mengatakan bahwa negara kita berdemokrasi tujuannya salah satunya adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Dan itu akan menjadi mimpi tinggal mimpi kalau keadilannya tak tegak. Ini yang perlu digarisbawahi bahwa sekali lagi bicara korupsi bukan hanya bisa bicara soal uang. Korupsi yang dilindungi itu bukan hanya uang negara, tapi yang lebih penting dari uang negara adalah keadilan. Adalah hak-hak publik yang diberikan mandatnya kepada penyelenggara negara ataupun aparatur negara. Dan itulah yang menjadi mimpi-mimpi perjuangan para pendiri bangsa sebagaimana disampaikan Bang Saur. Bukan hanya soal melindungi aset ataupun kekayaan, tetapi agar amanah setiap wewenang publik yang diamanahkan kepada penyelenggara negara itu agar adil. Maka tentang perlindungan terhadap keadilan dan perlindungan terhadap keuangan negara itu satu paket dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tidak hanya melindungi aset uang tapi juga jadi bukan hanya bicara mohon maaf seperti tadi Bang Kapri tadi bahwa seakan nggak ada kerugiannya. Bukan soal kerugian bicara misalnya mohon maaf penegak hukum tidak adil. Itu lebih tidak berharga kerugiannya daripada triliunan. Karena apa? Bangsa kita didirikan dengan
darah dan pengorbanan nyawa para pendiri bangsa, itu untuk pertama adalah adil, baru makmur, Pak. Itu yang penting. Oleh karena itu sekali lagi, mohon diklarifikasi, tidak pidana korupsi bukan hanya melindungi kerugian-kerugian ataupun rupiah-rupiah tadi. Tapi yang paling utama adalah sebenarnya adalah keadilan. Itu saya hanya mengutip dan menegaskan apa yang disampaikan oleh Ani Maxwell tadi yang disampaikan Bang Karni. Kedua, perlu saya klarifikasi juga, saya pun sepakat bahwa apa yang disampaikan Bu Mega itu adalah bagian dari bahasanya itu mangkel ataupun gegeraman, karena ingin dan cita-citanya untuk memberantas korupsi hingga hari ini memang masih jauh. Dan perlu dipahami, KPK sebagai penegak hukum itu hanya ngurus, hanya kemudian handle urusan di hilir. Hulunya itu berbagai macam, termasuk dari proses politik yang masih berbiaya tinggi. Jadi kalau kemudian bermimpi akan kemudian melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan amanah, pro kepada kepentingan publik, tetapi prosesnya berbiaya tinggi, itu masih akan jauh. Oleh karena itu, KPK kemudian menggunakan strategi sebagaimana disampaikan oleh semuanya tadi. Kami melakukan sosialisasi, bahkan kami bukan apa-apa di proses pemilu, tapi kami mengkampanyekan agar hajar serangan fajar. Itu agar apa? Agar proses politik untuk menghasilkan orang-orang yang amanah, yang ketika diberi wewenang akan pro rakyat, akan kepentingan publik, itu harapannya tidak akan korup. Maksudnya selama proses politiknya masih berbiaya tinggi, maka mohon maaf, pasti akan jauh bahwa KPK, jaksa, kejaksaan maupun Polri itu akan menangkap itu iya. Tapi daya tangkap kami terhadap koruptor-koruptor itu kalah jauh kecepatannya dari produksi koruptornya. Karena proses politiknya berbiaya tinggi. Nah ini untuk yang titik begini Pak, KPK maupun polisi maupun jaksa harus bekerja sama. Di politik siapa yang menghandle stakeholdernya. Di sistemnya siapa yang kemudian menghandle. Bagaimana tentang wewenang dan bagaimana tentang tata kelola keuangan negara agar kemudian tidak dikorup. Itu semua harus kemudian menjadi linear kita semua. Ini PR semua. Bukan PR-nya KPK doang, bukan PR-nya kejaksaan ataupun PR-nya kepolisian. Itu harus menjadi, mari sekali lagi kalau kita memang bermimpi ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang bagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa, yaitu mengadilkan dan memakmurkan semuanya, mari kita bersama-sama. Itu yang menurut saya yang perlu garis bawahi. Termasuk juga terus terang saya perlu banyak menggarisbawahi ya bahwa apa yang disampaikan Pak Abdullah tadi. Ada beberapa mungkin benar ya bahwa sejarahnya dari TAP MPR nomor 11 1998 melahirkan dua undang-undang. Kemudian di Undang-Undang 3199 maupun 2899 itu pasal 43-nya di 3199 itu memerintahkan di pasal 43 untuk mendirikan KPK. Baru kemudian di TAP 8 tahun 2001 itu ada 7 lembaga yang juga diamanahi. Jadi sesungguhnya wacana tentang pembubaran KPK itu bukan hanya melanggar undang-undang, tapi melanggar TAP MPR. Karena itu perintah dari TAP MPR. Dan TAP MPR itu dua-duanya itu sampai saat ini masih berlaku. Itu yang mari kita jaga. Tetapi bahwa wacana tentang seakan-akan perubahan Undang-Undang 30 2002 ke 2019 itu bukan hanya melemahkan tapi mensakaratul mautkan, saya perlu perlu mengklarifikasi. Artinya beliau sebagai bagian dari anak warga, saya pun anak warga, artinya bagian dari bangsa Indonesia berhak kemudian mengatakan berpendapat itu, tapi faktanya di beberapa klausul menurut saya, itu faktanya menguatkan. Apa yang menurut saya perlu menguatkan, sebagaimana disampaikan bahwa SP3 itu melemahkan. Malah sebaliknya. Karena bagaimanapun, proses hukum yang dilakukan baik kepolisian, kejaksaan, sama dengan KPK. Apa maksudnya? Sama dilakukan oleh instrumen-instrumen yang dilakukan oleh manusia yang tetap ada batas
kesempurnaannya, tak ada sempurnanya. Maka pintu untuk meng-SP3-kan itu adalah pintu yang kemudian seandainya kita tubuh, makan doang nggak ada anusnya, bisa sebah. Karena tak mungkin apa yang kita makan dan kita minum semuanya akan jadi daging. Memungkinkan namanya dilakukan oleh manusia, perlu kemudian ada pembuangan, ada anus. Itu adalah mekanisme yang sunatullah malah. Jadi bahwa kemudian SP3 dibubarkan tidak merupakan kemudian pelemahan, bagi saya mohon maaf, saya berbeda pendapat, bagi kami adalah ini menyehatkan. Karena kemudian ada sistem yang dianggap sempurna, semuanya dimakan, laporan jadi daging semua, itu faktanya tidak memungkinkan. Itu yang pertama. Yang kedua juga misalnya bicara tentang bahwa yang berkuasa dan yang berwenang saat ini Dewas, itu nggak benar Pak. Prosesnya tetap pimpinan yang kemudian mengendalikan dan bertanggung jawab. Bahwa ada Dewas memang adalah menjaga etik kita. Kalau dulu mungkin ada tim yang terpisah dibentuk secara ad hoc ketika ada pelanggaran. Sekarang dipermanenkan. Yang begitu-begitu menurut saya sekali lagi, kalau sampai saat ini, artinya para pecinta baik Bang Saur, Bang Kanda, Abdullah Hemahua, kalau memang cinta kepada KPK, cinta pada pemberantasan korupsi, cinta pada Indonesia yang diharapkan bebas korupsi, tapi masih kemudian mewacanakan hal-hal seakan-akan yang dulu bagus, yang sekarang tidak. Itu kan seperti apa? Seperti memimpikan, artinya seakan-akan kecewa pada masa kini. Kalau orang-orang yang sudah kecewa pada masa kini, pasti masanya sudah tidak bahagia. Nah, kami sekali lagi, saya bukan pada saat pembuatan Undang-Undang 19 ini bukan pro kontra, bukan kemudian juga yang ikut-ikutan, tetapi faktanya saat ini saya adalah pelaksana dan dengan undang-undang ini saya terus terang masih memiliki harapan dan memiliki komitmen untuk dengan Undang-Undang 19 2019 ini kita masih bisa berharap untuk kemudian Indonesia bebas korupsi. Tetapi dengan catatan sekali lagi sinergi. Itu yang perlu saya tegaskan. Saya mau sedikit catatan saja dengan sahabat saya Gufron Bang Karni. Saya tadi kalau soal undang-undang itu kan lama kita butuh. Tetapi yang mau kita tekankan kan soal kredibilitas, soal moral. Itu menjadi catatan kita. Soal undang-undang sesuatu yang sudah given. Tetapi fakta yang kita berikan catatan tadi dikuningkan itu adalah terjadi. Sekaligus kedua, saya setuju dengan Pak Gufron soal dana politik Bang Karni. Kita masih ingat ada ketua partai mengatakan 40 miliar kalau mau mencalonkan di DKI. Tapi saya diteguhkan malam ini, saya kampanye. Sahabat saya Habibur Rahman ini sahabat saya, dia hanya keluar 1 miliar 900 juta. Saya catat ya Bib ya. Saya catat ya. Hanya keluar satu itu pun hanya memberikan makan saksi di TPS. Artinya Bib, artinya Bang Karni jangan ketawa Bang Karni. Saya harus katakan ini, saya hormat sama beliau. Artinya adalah betul yang dibilang Pak Gufron. Bullshit ini kalau ketua partai juga minta untuk nomor atau misalnya rakyat sekali kalau Fahri bilang gak punya duit. Tapi Fahri datang kita minta duit. Bullshit juga. Itu sebabnya menurut saya kalau kita mau fair Bang Karni tema kita. Kalau kita berharap seperti Habib dan kawan-kawan, tapi juga kita kutuk juga rakyat yang minta-minta duit juga. Tapi kami juga dorong kalian harus pede juga. Jangan juga pede hanya karena duit. Jangan juga digoda rakyat. Itu maksud saya supaya fair. Sehingga apa yang terjadi itu tidak betul. Karena apa? Kalau 40 miliar Bang Karni, dari mana kita harapkan kemudian dapat anggota parlemen yang kredibel, yang di otaknya barangkali wajar bagaimana return of investment gitu loh. Tetapi rakyat juga kita edukasi, 200.000 Anda tidak kaya dan tidak miskin. Sehingga Anda tersinggung kalau dikasih duit. Saya bilang sama keluarga saya, Bang Karni, mungkin 100.000 itu berharga, tetapi 100.000 ketika kamu terima. Tetapi calon ini harus memikirkan 700.000 orang. Dari mana uangnya gitu loh. Jadi melalui ini Bang Karni kita sama-sama menahan. Yuk jangan juga
Kita jaga seperti Habib, kita doain ini Bib. Saya kampanye karena gua tanya ke lu Bib, gitu loh ya. Sehingga kita berharap parlemen itu tidak karena money politik, tetapi karena karya-karyanya di publik. Gitu loh Bang Karni. Saya Makasih. sedikit Bang Karni untuk Saudara Gufron. Gak sebelum Pak Abdullah, saya hanya mau usulkan sama partai-partai politik ini mengundang sahur untuk pembekalan. Makanya saya bilang tadi sama Fahri aja nggak pernah ngundang saya, jangankan Mas Sinton, heran saya bilang. Jadi hanya melalui panggungnya Bang Karni, saya bilang tadi Fahri, sahur semangat banget, nggak ada, kalian nggak pernah ngundang saya akan ngomong seperti itu. Tapi fair Bang Karni. Iya Mbak Titi juga kalau ada ngasih duit jangan terima Mbak Titi. Ya. Jadi catatan buat Saudara Gufron, kalau Saudara Gufron yakin bahwa undang-undang sekarang itu justru serono, maka saya sarankan Anda besok di kantor minta Saudara Firly mengundurkan diri dari KPK. Kenapa? Apa yang dilakukan Saudara Firly itu luar biasa, memalukan. 2 kali melanggar kode etik dan kemudian belum pernah ada pimpinan KPK pasang foto di mana-mana. Itu luar biasa dan itu melanggar kode etik dan seterusnya. Sudah itu kemudian yang tadi disinggung oleh siapa tadi meminta maaf kepada TNI karena oh iya itu. Sudah Gufron, dulu kami pernah menangani kasus waktu Miranda Gultom. Itu kan ada anggota DPR yang juga angkatan udara kalau tidak salah, itu tahun 2006 atau 2007. Itu KPK tangani, tapi kemudian untuk supaya kemudian memfungsikan TNI baru diserahkan ke TNI. Tapi KPK yang melakukan proses penyadapan dan seterusnya. Jadi artinya bahwa pasal 11 itu disebutkan bahwa aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Beliau itu jenderal. Kalau jenderal berarti penyelenggara negara, jadi itu bisa masuk domain KPK. Yang kedua saya sedih bahwa disalahkan anak buah. Sehingga anak buah itu kemudian, kenapa pimpinan menyalahkan anak buah seperti itu? Seharusnya kan pimpinan ambil alih seperti itu. Jadi itu catatan saya buat Saudara Gufron supaya besok beritahu Firly mundur saja dari KPK supaya KPK bisa mendapat penghargaan lagi dari masyarakat. Terima kasih. Perlu saya klarifikasi tentang tadi. Jadi kita diskusi di sini tentu akan diskusi tataran normatif, konseptual ya. Saya tidak pernah masuk dan tidak akan turun kepada kasus seperti itu. Karena kasus itu tentu kemudian tidak relevan lagi sebagaimana tema pada malam hari ini. Itu yang perlu. Karena itu berkaitan dengan case-case, ya sudah nanti kita diskusikan di forum yang lebih case gitu. Saya kira begitu. Terima kasih. Sekarang Fahri Hamzah dari Partai Gelora. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni, saya kira memang ini adalah hari-hari yang tepat bagi diskusi tentang masa depan KPK ini, Pak Gufron. Karena paling tidak ada 2 momentum penting. Kita akan menghadapi pemilihan umum, di mana kita akan mengganti overhaul terhadap anggota legislatif dan juga pergantian presiden pada hari yang sama. Ini adalah suksesi yang masif terhadap para politisi dan penyelenggara negara. Tanggal 1 Oktober anggota Dewan dilantik, tanggal 20 Oktober 2024 presiden baru dilantik. Nah, KPK sendiri dengan keputusan MK yang baru berakhir 29 atau 2 bulan hampir, ya 29 atau 20? 20 Desember 2024. Jadi 2 bulan setelah presiden dilantik, barulah pimpinan KPK yang baru akan dilantik. Gitu. Artinya yang melantik adalah presiden baru kan. Jadi ini 2 momentum yang pas sekali kalau kita gunakan waktu ini untuk sedikit evaluasi gitu. Makanya saya lebih baik menyarankan kepada Pak Gufron, saya kira dari
keputusan-keputusan yang ada, aspirasi masyarakat, termasuk Ibu Mega itu harus ditangkap sebagai aspirasi pembuat undang-undang. Karena saya sendiri dengan Bu Mega itu banyak kesamaan dari dulu dalam rangka menjewer KPK yang lama. Saya ingat tahun 2007 Bu Mega menulis protes di harian Kompas itu karena KPK membubarkan pasar parsel di Cikini. Gitu. Dan saya membela Ibu Mega waktu itu sampai suatu hari saya ketemu, Ibu Mega memuji lah karena saya membela gitu. Karena memang KPK zaman dulu tuh memang nggak ada batasnya itu, ngaco banget itu. Makanya waktu kita maksain bikin angket tuh kan ketahuan semua tuh kelakuannya. Ya kalau kita menggunakan media, teman-teman aktivis, kampanye dan sebagainya, jadi orang juga nggak berani mengkritik ya. Dan waktu itu memang mencari pengkritik KPK itu bisa dihitung jari gitu. Nggak ada orang yang mengkritik KPK hari itu. Dan aneh juga itu. Kok bisa tiba-tiba ada satu lembaga pengkritiknya nggak ada gitu. Salah satunya karena KPK menganggarkan pembinaan terhadap para pemuji-pemujinya itu. Kita sudah evaluasi lah itu, tapi menurut saya waktunya sekarang ini penting juga gitu. Setelah adanya revisi, ya, kemudian situasi baru, mumpung akan ada momentum dan pimpinan yang sekarang ini saya kira istilahnya nothing tulus lah ya untuk melakukan refleksi terhadap masa lalu dan merancang masa depan. Saya sendiri pernah berkali-kali mengusulkan, ya termasuk waktu saya meyakinkan agar Presiden Jokowi menyetujui revisi, itu saya bertemu beberapa kali dan membawa dokumen yang disebut oleh Profesor Andi Hamzah tadi itu tentang Korea Selatan itu. Saya membuat penelitian tentang Korea Selatan, lalu saya mondar-mandir ke Korea Selatan ketemu dengan mantan Kikek, itu kan ada saudara kembarnya KPK itu namanya Kikek dia. Lahir hampir pada hari yang sama tuh dengan KPK pada tahun yang sama. Kemudian perubahannya saya teliti dan saya ceritakan kepada Bapak Presiden. Bahayanya KPK itu kalau belajar dari Korea Selatan itu adalah dia mulai meng-attack ekonomi karena ini meng-attack keberanian orang ngambil keputusan baik swasta maupun pemerintah pada waktu itu. Dan akhirnya mungkin itu masuk di kepalanya Presiden sehingga memang revisi menuju Undang-Undang 19 tahun 2019 itu relatif berjalan dengan baik. Setelah berkali-kali Presiden tidak berani ya karena tekanan-tekanan yang luar biasa gitu. Jadi menurut saya KPK ini presidennya yang membuat presidennya Bu Mega. Menteri Kumhamnya yang membaca di depan sidang DPR itu Prof. Yusril. Timnya itu Profesor Andi Hamzah, Profesor Romli. Ini semuanya sudah mengatakan ini sudah menyimpang. Jadi nggak bisa kita ini sebagai orang yang nggak tahu apa-apa soal ini terus mengatakan yang dulu yang ideal. Enggak, semuanya udah bilang menyimpang ini. Gitu. Makanya kita proof lagi dengan audit BPK. Kita itu meminta BPK melakukan audit, takut-takut BPK-nya itu. Saya ketemu dengan kepala BPKP berkali-kali, nggak berani itu ngaudit KPK itu. Sampai ada keberanian dari BPK membuat audit yang luar biasa temuannya itu. Penyimpangannya itu tidak disiplin, sebagai lembaga negara tidak disiplin. Jadi kalau KPK menganggap dirinya itu memberantas korupsi, masalah di dalamnya banyak. Dari dulu itu. Jadi itu dulu ditutup, nggak ada yang berani itu ya. Sampai ke menyerang lembaga lain kayak menggerebek gedung BPK dan sebagainya. Itu luar biasa itu. Jenggo-jenggonya dulu tuh. Jenggo-jenggo ini punya geng di dalam, nggak bisa diganti. Nggak bisa dibalikkan ke institusinya. Sudah bikin kelompok-kelompok. Bikin partai di dalam KPK. Demo sana kemari. Pakai gedung KPK untuk aksi-aksi, waduh itu bukan lembaga negara. Kecuali kalau kita sepakat bahwa itu bukan lembaga negara, padahal itu adalah lembaga negara dulu. Nah, jadi ya udahlah akhirnya sudah kejadian itulah ya, nggak usah kita ini sesali, biasalah. Kalau Pak Abdullah kan pasti tahu, ini kan karya manusia. Karya manusia itu kan berubah, berbeda dengan karyanya Tuhan. Kalau karya Tuhan itu, Tuhan mengatakan, walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan tidak ada perubahan pada ciptaan Tuhan itu. Tapi perubahan ciptaan manusia ya berubah. Kita nggak usah terlalu menyesal dan
terlalu gagal move on soal-soal begini, kita evaluasi. Jadi saya terus terang Pak Gufron, bicara juga dengan teman-teman di dalam. Saya setuju dengan Profesor Andi Hamzah. Ujung dari KPK menurut saya ya, itu adalah Korea Selatan. Itu contoh yang paling baik lah. Yang kemudian melahirkan satu lembaga pencegahan yang masif, mengintegrasikan KPK dengan Komnas HAM-nya, dengan ombudsman-nya, dan dengan lembaga-lembaga lain yang relevan, kemudian dia menjadi lembaga komplain yang luar biasa, punya efek kepada kedisiplinan publik dan pendidikan umum, luar biasa sekali. Nah, saya terus terang, sambil begini ya, Pak Karni, kira-kira berapa bulan yang lalu kami diundang oleh KPK untuk menghadiri kegiatan pendidikan dan pelatihan anti korupsi. Semua partai politik diundang. Ada satu menarik karena Pak Ketua Umum saya ini Pak Anies berpidato di situ tentang satu kerinduan, Anies Mata, bukan Anies Baswedan. Jadi dia cerita tentang satu kerinduan yang pernah terjadi dalam sejarah. Suatu hari katanya di masanya Abu Bakar itu, Umar bin Khattab jadi kodi mengajukan pengunduran diri kepada Abu Bakar. Dan ditanya kenapa mengundurkan diri? Karena saya makan gaji buta. Saya ini digaji sebagai kodi tapi perkara yang masuk sudah tidak ada. Jadi ada rupanya satu masa di dalam sejarah bahwa jumlah orang baik itu lebih banyak daripada penjahat. Dan sebenarnya kan kita ini menciptakan negara berketuhanan yang Maha Esa dan sebagainya itu atas suatu keyakinan bahwa negara ini karena dimulai oleh orang-orang baik, suatu hari juga bisa negara ini jumlah orang baiknya itu lebih banyak dari penjahatnya. Sehingga kita, para penegak hukum terutamanya, bisa saja suatu hari kehilangan pekerjaan. Karena tadi itu, udah nggak ada orang maling, udah nggak ada orang dan sebagainya dan sebagainya. Dengan optimisme seperti itulah menurut saya, coba kita lihat bahwa ini manusiawi. Membaca masa depan pemberantasan korupsi itu harus rasional dengan tidak boleh memakai emosi. Seolah-olah nggak mungkinlah bangsa ini jadi bangsa baik. Seolah-olah kita nggak punya masa depan sebagai bangsa baik. Kita frustrasi dengan analisis begitu banyak maling, begitu banyak penjahat. Sehingga kita kemudian hilang logika juga kita. Kita yang kehilangan logika. Padahal kita harus membangun argumen bahwa ini bisa kita selesaikan. Makanya dalam soal pemberantasan korupsi, Bung Saur ya, saya mengatakan kalau saya jadi presiden setahun korupsi saya bisa hilangkan. Dan memang itu filsafatnya dalam perubahan undang-undang itu kita meletakkan kewenangan presiden karena kesalahan KPK yang lama adalah abai dengan kewenangan presiden. Yang dipilih rakyat itu presiden. Ongkos milih presiden ini sekarang lebih dari 100 triliun. Ongkos memilih pimpinan KPK itu cuma 1 miliar kurang. Bagaimana sebuah lembaga yang kita pilih dengan ongkos kurang dari 1 miliar mengalahkan wibawa dari satu lembaga yang kita pilih dengan ongkos 100 triliun. Gitu. Nah karena itulah menurut saya tadi ada usul dari Pak Masinton dan sebagainya agar presiden yang akan datang karena Presiden Jokowi mungkin tugasnya revisi, presiden yang akan datang tugasnya adalah mencoba mengintegrasikan kewenangan yang ada di KPK dan peluangnya di masa depan untuk digabung menjadi satu lembaga yang masif memberikan pendidikan dan kedisiplinan umum, ditambah dengan kewenangan presiden, maka korupsi bisa kita selesaikan secara cepat. Saya yakin itu bisa kita lakukan, Bang Karni. Ada optimisme baru menurut saya. Tahun depan itu menurut saya karena kita udah ngomong Indonesia sebagai superpower baru, Indonesia emas 2024 dan sebagainya, saya percaya tahun depan itu akan jadi satu momentum bahwa soal korupsi ini lagi udah bukan drama yang kolosal yang luar biasa gitu. Bahwa ini bisa kita selesaikan. Dan saya percaya kalau kita mengajak presiden dari sekarang, dan mungkin itu juga salah satu yang harus dipikirkan oleh KPK untuk ditawarkan, mumpung calon presidennya juga tidak terlalu banyak begitu ya, bahwa mendiskusikan proposal untuk menuntaskan pemberantasan korupsi ke depan itu harus juga diadres mulai dari sekarang.
Saya percaya Bang Karni, tahun depan kita akan punya presiden yang mengatakan korupsi bisa kita selesaikan, kita bisa hilangkan, dan Indonesia siap take off menjadi negara superpower baru, negara kuat begitu Bang Karni. Saya percaya itu. Pemirsa, semoga saja optimistisnya Bung Fachri Hamzah tadi benar-benar terjadi. Tapi sayangnya, pemerintah kita memang punya sistem check and balance. Para mafia dan pengusaha kotor menandatangani buku cek. Sementara politisi dan aparat menambah balansnya di bank. Bukan kata saya, kata Steve Allen, aktor Amerika Serikat. Kita ketemu LC yang akan datang.